Pranmoli langsung pergi dari sini. Dengan kepergiannya, para penganut dan dewa yang hadir juga menjadi sibuk. Kapal perang berlayar perlahan di atas air yang tergenang, dan segala sesuatu di sepanjang jalan perlu waspada. Setelah menentukan rute kapal perang, Anggur Qin Yichen kembali ke gudang bagian dalam kapal perang, di mana dia melihat banyak orang percaya yang sedang beristirahat, menahan semua tindakan mereka sebelumnya, dan ingin menciptakan kembali adegan pertempuran sebelumnya. Qin Yichen melihat peluang, dan memanfaatkan ruang netral yang tidak diperhatikan dan dicampuri siapapun. Saya menutupi sayap dan tidak memperhatikan apa yang ada di belakang saya. Siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi sayap saya? Pakaian lengan orang percaya yang berbicara itu terkoyak, memperlihatkan lukanya. Ini adalah salah satu dari 7 yang terluka. Dia mengangkat lengannya, melakukan aksi pada saat itu, dan kemudian menyimpulkan secara terbalik dari mana lawan berasal. Seorang mukmin tiba-tiba mengangkat tangannya. Aku seharusnya melindungi sayapmu pada waktu itu. Tetapi pada saat itu aku terbentur dan diabaikan sejenak. Dengan petunjuk baru, semua orang pergi jauh-jauh untuk melacak, dan awal dari reaksi berantai ini benar-benar terus mencari. Ketika mereka menemukan formasi pertama, seorang percaya terlambat 2 langkah karena dia baru di kapal perang dan tidak terbiasa dengan formasi pertama. Medan. Pada titik ini, semua orang yang hadir sedikit bingung. Jika hanya 1 orang yang sakit, hanya sedikit, maka mereka tidak perlu banyak berubah. Tapi sekarang, setelah serangkaian umpan balik ini, tim lain bahkan terlibat di tengah. Sekelompok orang terdiam. Pada saat ini, Qin Yichen angkat bicara. Sebenarnya, ini adalah reaksi berantai di medan perang. Kesalahan seseorang akan menjadi beban bagi orang lain, tetapi beban terakhir hanya dimanifestasikan pada Anda. Jadi, untuk sebagian besar tim, itu sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri dengan baik. Harus dikatakan bahwa tim seperti itu dapat dianggap sebagai elit. Pidato tiba-tiba Qin Yichen membuat mata orang-orang percaya ini berbinar setelah keheningan singkat. Karena untuk pertama kalinya mereka merasa bahwa di depan Qin Yichen, mereka bisa merasa sangat nyaman. Orang yang paling mereka kagumi, penguasa cahaya, sedang duduk bersama mereka saat ini, mendiskusikan di mana pertempuran itu hilang. Pada saat ini, banyak orang mengingat apa yang dikatakan Sai Lao ketika dia merekrut mereka untuk memasuki kuil penguasa cahaya. Penguasa cahaya akan bersamamu. Jelas, Qin Yichen telah mempraktikkan kalimat ini sekarang. Orang-orang percaya yang hadir semua memandang Qin Yichen, dan orang percaya di tangannya menyembunyikan lengannya ke sisinya sedikit tak berdaya. Sebenarnya tidak apa-apa, itu hanya sedikit trauma kulit. Yang utama adalah mencari tahu masalahnya. Jangan cemberut pada masing-masing. Semuanya akan baik-baik saja. Setidaknya aku masih hidup untuk mengobrol dan memukulmu, kan? Tanda tanya. Sikap orang percaya yang terluka jelas menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Qin Yichen tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya dan menarik orang percaya untuk duduk di sampingnya. Dan kemudian berkata kepada orang percaya lainnya yang hadir. Sebenarnya, itu bukan hanya cedera. Bahkan kemenangan pertempuran hanyalah reaksi berantai. Keuntungan dari sedikit tempat dihubungkan bersama, dan mereka dapat menyebabkan kerugian besar bagi lawan. Menurutmu begitu, ketika manusia berperang dan bertemu lumbung lawan, itu pasti akan membakarnya. Apakah tempat yang sama sekali tidak berhubungan ini benar-benar mempengaruhi efektivitas pertempuran dalam 3 atau 5 hari? Jelas tidak. Tapi kelaparan dan kekacauan akan mempengaruhi pertempuran. Efektivitas, jadi akan dikalahkan. Jangan terlalu banyak berpikir. Inti dari pertempuran manusia-manusia tidak berubah. Perang adalah perpanjangan kekuatan. Dan bagi iblis dan manusia, perang tidak lain adalah kontradiksi sumber daya. Qin Yichen benar-benar ingin berkomunikasi dengan orang-orang percaya ini kali ini. Bagaimanapun, kehilangannya hari ini hanyalah luka seorang mukmin. Tetapi jika rincian ini tidak diubah dan mereka tidak diizinkan untuk mengetahui apa konsekuensi dari tindakan mereka nantinya, kerugian di masa depan mungkin ratusan ribu orang percaya. Karena pertempuran pada waktu itu tidak akan pernah seperti hari ini, dan tidak akan pernah bisa dikalahkan begitu saja tanpa memikirkannya. Waktu berlalu dengan tenang saat Qin Yichen berkeliaran di antara musyawarah berbagai orang percaya. Siang dan malam, ringkasan dan refleksi ini akhirnya berakhir. Orang-orang percaya menambahkan beberapa halaman ke pertempuran, dan kemudian mengurutkannya ke dalam kategori. Akhirnya, setelah Qin Yichen membacanya, biarkan setiap orang percaya yang sedang mempersiapkan pertempuran membacanya dengan cermat. Salah satu poin terpenting adalah melakukan hal Anda sendiri dengan baik dan tidak menimbulkan masalah bagi rekan satu tim Anda. Transformasi ini hanya memakan waktu 1 hari. Ketika badai hujan berhenti, awan gelap di langit akhirnya menunjukkan tanda-tanda menghilang, dan seberkas sinar matahari jatuh dari celah di antara awan dan menyinari 2 kapal perang di kuil penguasa cahaya. Sebuah tim yang terdiri dari 10 orang dari kuil penguasa cahaya berjalan keluar dari gudang bagian dalam dan datang ke kapal perang untuk bertugas. Semua orang tampaknya diukir dari pola, dan gerakan mereka rapi dan seragam. Orang-orang percaya mundur.
Sekarang disiplin kuil penguasa cahaya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Sydney Kevin, setelah beberapa kali memperhatikan rotasi dengan cermat, menyelinap ke gudang bagian dalam dan menemukan ke yang merawat yang terluka di bawahnya. Aku punya ide berani. Apakah kamu berani mencobanya denganku? Menatap Sydney Kevin dengan wajah bingung, cemberut, dan hendak mengucapkan kalimat itu di luar otakmu. Berapa banyak kita sekarang? Tidakkah menurutmu idemu terlalu berani? Sydney Kevin menggelengkan kepalanya lagi dan lagi ketika dia mendengar ini. Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana aku bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Aku ingin mendiskusikannya denganmu. Karena kamu tidak memiliki banyak staf saat ini, mengapa kamu tidak belajar dari orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya? Menurutmu, jika kita dapat menemukan disiplin semacam ini, kekuatan tempur kita akan meningkat setidaknya 50%, dan aku tidak akan bercanda denganmu sama sekali, setidaknya 50%. Jika ketidak tahu bahwa Sydney Kevin bukan tipe orang yang suka membicarakan sesuatu, dia pasti sudah mulai memarahinya sejak lama. Apakah lebih penting belajar disiplin daripada meningkatkan kekuatan bawahan Anda? Itu juga meningkat 50%, dan tidak ada hal baik seperti itu dalam mimpi. Tetapi ketika dia memikirkan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya dan melihat bawahannya, Kona tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk membantah. Apakah orang-orang percaya di bait suci Tuhan sangat kuat? Itu tidak sekuat itu. Jika kamu menariknya sendiri, diperkirakan itu akan cukup untuk melawan utusan dewa di bagian bawah. Tetapi untuk mengatakan bahwa dalam pertarungan kelompok ini, puluhan ribu orang akan bertarung bersama lagi, itu akan berbeda. Kedapat yakin bahwa bahkan jika para dewa tidak sepenuhnya dikalahkan, mereka tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Setelah lama terdiam, menatap Sydney Kevin dengan ragu. Bisakah Lord of Light menyetujui ini? Bagaimanapun, inilah yang mereka andalkan untuk mencari nafkah. Sydney Kevin tampak menghina. Melihat perutmu, kamu memiliki staf paling sedikit sekarang, dan ada alasan untuk mengikuti kuil Lord of Light, kalau tidak aku akan pergi sendiri pada kesempatan ini. Jangan khawatir, Lord of Light tidak seperti itu. Orang yang berperut kecil,